Kalau seandainya begitu, saya rasa tidak ada Anda yang bisa melakukan firman Allah sempurna. Saya rasa di antara Anda dan saya tidak ada yang bisa melakukan firman Allah terus menerus dan semua. Betul, ini manusia biasa. Ada waktu di mana kita lalai. Amin. Jadi kesimpulannya begini, Pak Noel, lanjut ya. Kesimpulan dari kedua ayat itu begini, saya tulis itu. Kalau seseorang tidak dengan setia atau terus menerus menaati semua firman Tuhan, maka ia adalah orang yang terkutuk. Jadi kalau malam ini ada yang duduk ada yang dengar saya khotbah dan berkata, Pamel, saya beda, saya bisa terus menerus Pamel, dan semua dari Kejadian sampai Wahyu saya taat semua, maka Anda bebas dari kutuk. Betul, betul, ini betul, memang betul. Jangan ketawa-ketawa yang jelas, dengar Bapak. Ini dia omong ada batu darah dan naik, saudara lebih ikut darah naik daripada haleluya. Ini panggung cukup tinggi untuk saya lompat, haleluya. Anda jangan bikin saya tersinggung. Udah sejam begini. Lain hal, kalau sementara saya berkhotbah, Anda bilang Pamel salah khotbah. Orang lain mangkali Anda bisa terus menerus melakukan semua. Kalau beta semua Pamel tiap hari doa baca firman, doa baca firman. Dan beli orang selalu shalom, God bless, GBU dan balas GBI. Anda terus menerus di dalam paduan suara misalnya ke Jepang Voice, terus menerus mengampuni. Saudara, itu luar biasa. Tapi saya tidak tahu apakah Anda yang hadir malam ini adalah orang sempurna yang bisa terus menerus melakukan semua dari Kejadian sampai Wahyu. Anda tidak kena kutuk itu. Anda bukan orang yang dicari Yesus karena ternyata Anda sempurna. Ternyata Anda sempurna. Tapi kalau Anda periksa dirimu, kadang-kadang Anda lalai, ada yang Anda bikin, ada yang Anda lupa. Ini ayat bilang terkutuk. Ini ayat bilang terkutuk. Karena terkutuklah orang yang tidak terus menerus melakukan segala sesuatu, itu terkutuk. Lanjut bro ya. Nah saudara, kalau ada Anda yang bilang sudah melakukan semua, tapi kalau satu salah, cara hitung Alkitab bikin 9, satu salah, salah semua. Yakobus 2 ayat 9 dan 10 bilang begini. Kalau ada Anda yang bilang beta bisa, son pernah salah. Tapi kalau pernah salah, apa yang Anda bikin semua dianggap nol di hadapan Allah. Mana buktinya? Lihat Yakobus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi jikalau kamu memandang muka, ya, ini memandang muka ini sama kayak kata nah, rote de rote sa, kalangan pejabat dan kalangan pejabat sa, ya. Tagal to naik anggota dewan hari-hari pita se terus. Tagal di tim sukses salam di menta se terus. Beta nih omong-omong doa-doa Pak Yonas 20 orang ada di sini. Soalnya kadang-kadang begini, dia pun pemimpinnya baik, ma dia pun tim suksesnya kurang ajar. Dan pun gara-gara kadang-kadang pemimpin penama bapak, betul. Dan pun bapak kuda ada, betul. Nah beta kadis, lu bukan kadis, beta nah lu kudis betul-betul. Sudah tahu seurusan sandang betul ini ayat, dengar ini ayat. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi kalau ada saudara yang beta terus maka salah, nol. Beta lakukan banyak itu belum, nol. Kotong nol semua. Kenapa ayat ini ada? Jawabannya ialah supaya tidak ada celah bagi saya dan saudara untuk sombong. Tidak ada celah bagi saya dan saudara untuk pukul dada dan berkata, tanpa Yesus pun saya bisa. Berapa banyak orang yang tolak Yesus, mereka sangka dengan usaha mereka bisa. Berapa banyak orang yang cicik terhadap Yesus karena mereka pikir mereka bisa selamat dengan usaha dan amal mereka. Dengar baik, Anda kalau sadar dengan penjelasan saya, sesungguhnya tidak ada kita yang bisa masuk surga dengan menaati firman Allah, karena sebenarnya kita tidak bisa taat sempurna. Yang setuju katakan amin.
Kita tidak bisa taat sempurna. Dan bicara tentang kutuk, lalu mungkin Anda berkata, Pamela omong kutuk, maka beta ada baik-baik, tes PNS lulus. Pamela omong kutuk, ma di kantor beta posisi baik. Pamela omong kutuk, tadi bepung chaos, laku keras. You know chaos? Chaos is chaos. Haleluya. Mungkin ada Anda yang berkata, kok Pamela bilang kutuk, maka kutuk beta ada baik-baik. Orang kalau kena kutuk tuh dapat celaka. Siapa bilang? Siapa bilang orang celaka pasti dikutuk? Belum tentu. Anda ingat cerita Lazarus dan orang kaya. Orang kaya begitu kaya, berpakaian jubah ungu, kekayaannya melimpah-limpah, mau makan apa ada, mau apa ada, semua ada. Lazarus miskinnya minta ampun, sampai anjing datang jilat dia punya luka, membuktikan bahwa dia tidak ada uang. Buktinya dia tidak bisa beli verban tutup dia luka. Anjing datang jilat bermain, lebih dari donat yang terbuang di lantai. Membuktikan bahwa Lazarus miskin. Saya tanya saudara, siapa yang masuk surga di cerita? Itu kaya kau Lazarus. Ternyata kadang-kadang kita berpikir orang kena musibah ke Lazarus pasti dikutuk. Ternyata tidak. Dalam cara pandang Allah beda. Belum tentu Anda sakit-sakitan lalu Anda dikutuk. Belum tentu Anda kena musibah lalu Anda dikutuk. Belum tentu Anda kena tantangan di kantor lalu Anda kena kutuk. Belum tentu ada masalah di rumah tanggamu lalu engkau kena kutuk. Belum tentu. Lalu orang-orang lain-lain yang ada kaya-kaya, oto-oto mau apa son pernah ada tantangan. Mereka yang diberkati, siapa bilang? Alkitab berkata itu orang kaya-kaya luar biasa. Tapi Anda tahu, orang-orang terkutuk itu pasti ke neraka. Orang tidak terkutuk itu pasti ke sorga. Karena upah dari kutuk pasti neraka. Ternyata dalam cerita itu yang ke neraka adalah si kaya. Ternyata sekalipun orang materi banyak, tidak pernah ada masalah, woi selalu enak, belum tentu dia diberkati. Jangan sampai dia dikutuk. Dan Anda yang kelihatan ada masalah, miskin, orang pun TV, so ada yang sekarang TV bedanya 700 channel. Anda pusu 6 channel lain mau pindah pakai tampeleng, pak STV, pak RCTI, pak Indosiar, pak TVRI Kupang, sambil nyanyi orang pakai sesando, boleh lebo itanu sale. Anda tidak seenak orang lain, tapi belum tentu Anda dikutuk. Jangan pakai ukuranmu untuk mengukur dirimu sendiri, tapi pakai ukuran Tuhan. Amin. Dan Anda lihat bagian berikut, bagian yang C kalau tidak salah ya. Terkutuk adalah suatu kondisi di hadapan Allah. Dan di hadapan Allah, orang yang kelihatan miskin bisa jadi dia diberkati. Orang yang dianiaya, jangan-jangan dia yang berbahagia. Orang yang enak-enak, jangan sampai dia yang dikutuk. Contoh ini ayat ya. Matius 5 ayat 10 dan 11. Saudara perhatikan ayat ini. Saya tidak mau KKR lalu tidak khotbah buat jelas sama saudara firman Allah. Saya percaya yang rubah orang bukan mujizat. Yang rubah orang itu kebenaran firman Allah. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya tidak anti mujizat. Tapi kalau Anda hanya cari mujizat dan tidak belajar firman Allah, Anda keliru. Anda keliru. Orang Israel lihat laut terbelah bagi dua, dosa bertobat, tambah foe. Itu orang-orang yang lihat Tuhan Yesus sembuhkan orang sakit Lazarus mati 4 hari, dia berteriak keluar. Hidup itu orang. Farban penuh di badan kemumi lompat-lompat hidup. Tapi Anda pikir itu orang nomor tobat sonde. Dong juga separuh yang bateria, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Yang rubah orang bukan mujizat. Yang rubah orang cuma kebenaran firman Allah. Sebab Alkitab berkata langit dan bumi pasti berlalu, haleluya, tetapi firman Allah tidak akan pernah berlalu. Sudah lihat ini ayat Matius 5 ayat 10-11. Berbahagialah orang yang dianiaya tapi berbahagia. Itu dari bahasa Inggris pakai kata blessed. Lebih tepat diterjemahkan diberkati. Diberkatilah orang yang dianiaya. Dapat cap-cap, dapat kisu, dapat cubit, dapat cap, dapat siram dan cuka, berbahagia di hadapan Allah. Betul. Stefanus dilempar dengan batu, dirajam dengan batu. Menurut ukuran orang Yahudi, Stefanus sial. Tapi menurut ukuran Allah, Stefanus diberkati dan berbahagia. Lihat ayat lanjut lagi. Oleh sebab kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat.
Jadi Anda kalau dianiaya karena Injil, orang lihat, weh, menderita, padahal Anda diberkati. Jadi kalau Anda sedang khotbah orang tempeleng, Tuhan catat upahmu besar di surga. Tapi duduk-duduk orang tempeleng Anda, tanya kenapa? Dia ngomong di belakang pun nama asurasa. Lupa mulu santai jaga. Lupa mulu santai jaga. Itu mulu dia mah orang Pulaki aduh diam-diam itu kumis itu kayak rapi. Urusan apa dia orang Pulaki pun kumis? Urus ke laki lo. Bisa urus dia laki bekas kado kalau orang pun kumis dia urus. Ya orang bagian kadang-kadang memang karena tempeleng juga. Nah kalau tempeleng bagian tidak ada upah apa-apa. San bahagia memang sial. Ayat lain lagi bro. 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista dan seterusnya. Ini karena kebenaran. Sedangkan ada orang-orang yang hidupnya enak tapi ternyata dikutuk. Contoh Mazmur pasal 73 ayat 3 sampai 19. Ayat 3 bilang begini. Sebab kata pemazmur, aku cemburu kepada pembual-pembual. Pembual-pembual ini tukang putar balik, omong tinggi, omong kosong. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran yang warna biru ya. Mujur orang-orang fasik, beruntung terus. Lanjut ayat 4. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Orang yang ikut Tuhan sakit, tapi dong kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Saking gemuk lompat di kolam air sampai mata kaki saja. Ayat 5. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Ketahui ada khotbah melayani jangkau jiwa, tabur kebenaran, tabur doi, tabur tenaga, tabur waktu untuk Injil. Ketahui ada kena kesusahan manusia. Tapi ini orang dong sonde. Son pernah pi gereja, lihat orang KKR lewat saja, pakai gas tinggi lah bikin diri ke Rossi. Tanya siapa? Rossi Amnifu. Satu bala lepak, tanya siapa? Stoner Nenotek. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Lanjut ayat 6. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Kau son pernah susah? Son pernah pergi gereja, son susah. Son baca Alkitab, son susah. Son duduk beratapkan langit, kau dengar firman, mada bye-bye. Besok yang dengar firman, hidup susah terus. Dong bilang begitu. Lanjut ayat 7. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Ayat 8. Mereka menyindir. Dong mulai menyindir. Pasang tu iko persekutuan doa omong kosong banyak sah. Iko paduan suara, kata yang son iko ada bye-bye. Apa tuh Jepang? Maksudnya dong, kalau beta sih potong baduku. Ini nggak besok isi lah. Kalau kata-kata awal pulang tidur lat. Ayat 8. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Ayat 9. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Lalu ayat 10. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Biasanya orang-orang yang kaya yang model begini penjilat banyak. Makanya dong, wih dia nih sampai gereja, wih terlalu keren geng. Dia foto dulu dia. Beta lihat ini dengan dia baik, beta yang gila. Apa lagi? Kasih tunjuk Noel. Ayat 11. Dan mereka berkata, saudara lihat ini orang dan pemuluh pembisa. Dia bilang begini, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Ayat 12. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Saudara lihat di sini. Lalu pemazmur bilang begini. Pemazmur lihat sendiri, beta ikut Tuhan, dia sendiri ikut Tuhan, beta hidup susah, dia enak. Maka pemazmur kayak agak kecewa. Lalu pemazmur omong bilang begini. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Kalau saya berangkat seolah-olah begini. Sia-sia beta PKKR. BPKKR mama salah son habis-habis. Beta ikut pelayanan mahanya Yesus yang tahu mahanya. Orang lain son pernah KKR. Tanya ayat.
Suruh buka di Wahyu, dia buka di Ayub. Betapa butanya dia tentang kitab. Ma dia hidup baik. Lalu Mazmur begini, sia-sia sama sekali. Belum Noel yang ramah selalu. Orang sama ayat 13, jangan sungguh mati. Dan saudara tetap dukung dalam doa saja. Ya, habis KKR saudara sepulang enak, ngebeden dia akan hancur-hancuran di sini. Ayat 13. Sia-sia. Nah, ini lu begini. Kata sen berbagarak. Orang sen dia bagarak. Besen dia tapaku. Apa dibalik semua ini? 73:13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Ayat berikut Noel. Itu. Namun sepanjang hari aku kena tula. Tula itu hukuman, pukulan, dan kena hukum setiap pagi. Ayat berikut Noel, seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Ayat 16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sampai di sini, Anda lihat. Awalnya pemazmur kecewa, beta ikut Tuhan, dapat musibah. Dia sonde ikut Tuhan, enak terus. Komentar. Pemazmur bilang, ternyata lebih masuk di tempat kudus. Dekaden Tuhan. Dan setelah dekaden Tuhan, baru Tuhan kasih kejelasan sama dia. Lu memang karena susah, dong kelihatan enak, nanti lu lihat dong akhir hidup, dong hancur-hancuran, lu yang akan bahagia. Amin. Beda Tuhan dan setan. Setan itu menawarkan keindahan, tapi berakhir kehancuran. Tuhan kadang-kadang menawarkan kesulitan dan proses, tapi berakhir keindahan. Amin. Jadi Anda jangan jadi orang yang mau dibodoh-bodohi oleh teologi kemakmuran. Ikut Tuhan, son ada oto, jadi ada oto. Ikut Tuhan, son ada tanah, jadi ada tanah. Ikut Tuhan, Anda tidak ngontrak. Siapa bilang? Ini ajaran bikin bodoh orang nih. Jauh mau begitu. Ada orang yang Tuhan izinkan dia ngontrak sampai mati. Apakah Anda mau didoakan ngontrak sampai mati? Saya doakan malam ini, biar firman Allah bekerja luar biasa. Tapi ada orang yang susah, tapi Tuhan berkati. Jangan Anda lihat ukuran dari materi, ya. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Mereka pun nasib karena yang tadi son pikir gereja mah hidup enak dong tuh. Son baca Alkitab, son ikut KKR, son dengar firman Allah, sumber ludah pendeta, tapi hidup tetap enak. Karena mereka pun kesudahan. Ayat 18. Sesungguhnya, kata pemazmur setelah dia dekat dengan Allah, baru dia lihat, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Garis bawahi yang biru. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Awalnya enak, endingnya tidak enak. Anda awalnya kelihatan tidak enak, tapi Anda lihat bersama Allah nanti Anda punya ending luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi dia. Ayat yang terakhir 19. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Jadi Anda jangan pikir orang hidup enak jadi dia diberkati. Secara materi dia banyak, tapi belum tentu dia diberkati. Dia jauh dari Allah, tetap dia ada di bawah kutuk. Dan saya dan saudara mesti paham kebenaran ini, supaya kita tidak dibodoh-bodohi dengan ajaran-ajaran yang meninabobokan orang seolah-olah aman apa. Bagian D. Lanjut Manuel. Yang berikut tadi saudara, orang yang tidak melakukan dikutuk. Itu tidak aneh karena tidak melakukan. Tapi sekarang kalau Anda perhatikan di ayat 10a dari Galatia itu, orang yang mau selamat karena perbuatan baik juga berada di bawah kutuk. Anda lihat ayat ini, Noel. Galatia 3 ayat 10a. Tadi sonde bikin firman Allah kutuk. Sekarang ini orang mau bikin usaha selamat dengan kekuatannya menaati hukum Taurat juga dikutuk. Anda lihat ini ayat Galatia 3 ayat 10a. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Bisa mati yo. Sonde bikin kutuk. Asbatoma usaha kau bikin, usaha kau selamat dengan kekuatan menaati taat. Kutuk juga. Ini karena nih.
Son bikin kutuk. Ini keadaan kita. Berarti sudah ada jalan keluar. Dengar ya, saya sedang bicara konteks ini di luar Yesus. Ada orang yang tolak Yesus dan paksa melakukan hukum Taurat. Mereka tolak Yesus, tanpa Yesus juga mereka bisa, mereka bilang. Justru ayat ini bilang begini, kalau ada orang-orang model begitu, mereka juga dikutuk. Pada waktu mereka merasa tanpa Yesus mereka bisa taat hukum Taurat 100%, orang-orang ini juga dikutuk. Nah, kalau kondisi sebegini Bapak Mama, berarti otomatis semua sudah ada jalan keluar. Saya mau bilang, tidak demikian. Ada berita baik bagi saya dan saudara malam ini. Betul, keadaan kita sebenarnya orang-orang terkutuk. Kalau kita tidak bikin, kita dikutuk. Kita mau usaha, kita juga dikutuk. Sebab Alkitab berkata, kesalehanmu seperti kain kotor. Itu bicara tentang orang yang mau selamat dengan usaha, dengan perbuatan baik. Tanpa Yesus, dia hanya berbuat baik, beramal. Dia bilang doa-doa ini amal, bawa dia pergi surga. Orang model begini, pindah neraka. Anda dengar, ini beta omong, dengar Bapak, ini kebenaran. Pengkhotbah boleh khotbah cari aman, bahaya nanti. So lakukan, kutuk. Tapi so mau lakukan dan merasa Yesus itu siapa? Yesus anak tukang kayu. Tahu so pakai Yesus, beta juga bisa beramal. Orang model begini juga neraka. Kutuk juga ini. Nah, kalau kondisi begini, apa solusinya? Panuan, tendes. Ya. Ini terjemahan dari NIV tentang ayat itu ya. Di bahasa Inggris saya terima dengan iman, bahasa Indonesia saya baca. Haleluya. Saudara minta tahu tuh ke olok sekarang. Yang bersandar pada kepatuhan pada hukum Taurat, orang-orang begini tak terkutuk. Bersandar pada kepatuhan pada hukum Taurat, son boleh ini, son boleh itu, ini segala macam. Orang model begini terkutuk. Mereka pikir mereka bisa. Lanjut, ya. Saudara, poin yang berikut ini yang paling penting. Kalau orang berpikir tidak ada jalan keluar, sesuai tema kita, Tuhan Yesus terima beta apa adanya. Poin kedua ini menjawab bahwa sekalipun kita manusia tidak ada yang bisa, sonde lakukan terkutuk. Usaha lakukan tapi tidak bisa terus menerus. Usaha lakukan tapi tidak bisa semua dari Kejadian sampai Wahyu. Waktu usaha ternyata dikutuk juga. Apakah tidak ada jalan keluar? Keliru. Ada jalan keluar. Jalan keluarnya siapa? Apakah ketua sinode? Apakah ketua BPD? Apakah pengkhotbah dari Jawa? Tidak. Solusinya cuma satu. Nama di atas segala nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ayat 13, Anda dengar ini ayat. Galatia 3 ayat 13a. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan apa? Menjadi kutuk karena kita. Sederhananya begini, kutuk yang harusnya Anda dapat, Yesus ambil alih untuk dirinya. Kutuk itu Yesus ambil alih. Kematianmu Yesus ambil alih, dan kehidupannya Dia beri bagi Anda. Amin. Anda harusnya dikutuk, Anda harusnya mati, tapi Yesus kita yang terima kita apa adanya. Dia cinta engkau, Dia sayang engkau. Kalau suamimu kurang peduli engkau, dengar, ada Yesus yang cinta engkau. Kalau istrimu kurang peduli engkau, ada Yesus yang cinta engkau. Kalau engkau menjadi orang yang termarginalkan, dengar baik, Yesus terima engkau apa adanya. Engkau dan saya, semua kita orang terkutuk, saudara. Tapi dengar, Yesus ambil alih kutuk itu. Amin. Bersyukur Anda dengar berita ini malam ini. Lanjut, ya, Manuel. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi malam ini saya mau pesan buat saudara. Kalau Anda merasa selayaknya Anda ke neraka karena kita semua berdosa, ada jalan keluar, Yesus. Amin. Dan pesan saya sebagai sesama orang Kristen, jangan percaya Yesus secara intelektual saja. Jangan percaya Yesus hanya di mulut saja. Tapi terima Dia malam ini sebagai penguasa tunggal di dalam hidupmu dan hidupku. Saudara lihat poin berikut yang ketiga. Jangan beriman secara intelektual saja, tetapi terimalah Tuhan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam totalitas hidup kita. Saudara lihat ayat ini. Kalau Anda terima Dia, Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, kata Yesus,
ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Kenapa? Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Tadi seharusnya kita di maut, tetapi waktu percaya Yesus, ini maut, ini hidup kekal. Yesus angkat pindah katong dari maut kepada hidup. Amin. Maka Anda jangan takut, tidak ada penghukuman lagi. Saudara lihat ini ayat berikut, Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita tidak bisa taat sempurna. Anda tidak akan dihukum, percaya. Anda terima Yesus ini malam, Anda mati ini malam, Anda di surga. Pasti. Anda terima Yesus ini malam, kapanpun Anda dipanggil Allah, surga tunggu. Amin. Dan kalau ada orang yang terima Yesus sungguh-sungguh malam ini, saya percaya di surga heboh. Amin. Di Kupang mungkin kurang heboh. Saya mesti omong ini. Waktu Anda terima Yesus, di Kupang biasa-biasa saja. Waktu Anda terima Yesus, di Kupang tidak heboh. Tapi dengar, di Kupang tidak heboh, di Kupang biasa-biasa saja. Tapi firman Allah berkata, ada sorak-sorai malaikat-malaikat di surga karena satu orang yang bertobat. Amin. Jadi saudara dengar, Kupang boleh biasa-biasa, tapi di surga heboh kalau Anda terima Yesus. Tetapi kalau Anda tetap tolak Yesus, berarti kutuk yang tadi tidak dibebaskan. Anda tetap dalam kutuk. Dan orang model begini yang tadi dikategorikan Kristen kambing-kambing itu, tunjukkan ayatnya Noah. Ya, Matius 25 ayat 41. Ini ayat terakhir. Masih ada poin, tapi lihat saudara muka mulai bangka. Stop di sini. Tapi masih 3 malam. Kita tahu saudara, haleluya. 5 besok aja kawan, ya. Dan ia itu Yesus, I besar. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang sebelah kirinya. Siapa ini? Kristen kambing. Siapa ini? Kristen KTP. Rasa pada sumbang samen di gereja, dipikir sebetul. Tanya, mati di mana? Di surga. Kenapa? Bet sumbang semen 2 sak, Pak. Dipikir bisa sogok Tuhan yang semen. Kenapa di surga? Pak son tahu ke bet mama dong itu majelis. Bapak memang iblis. Tapi mama majelis. Saudara, kalau Anda tidak terima Yesus, Anda tetap dalam kutuk. Ini ayat bilang, dan ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, nyala dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk. Kenapa terkutuk? Karena beriman kepada Yesus cuma di otak dan di mulut, di hati tidak ada. Jadi kalau Anda kategori selama ini cuma di otak tahu Tuhan, di mulut tahu Tuhan, tapi di hati tidak ada Yesus, sebelum pulang malam ini putuskan untuk terima Yesus sungguh-sungguh. Saya bangga sekali. Saya lihat, saya khotbah yang berjalan sedikit, lebih banyak yang dengar firman Allah. Yang berjalan makanya berkincing. Saya sadar betul, mengkalis. Atau suami saya lu pulang atau bertempi. Mengkalis. Tapi sejauh betalia saudara semua, orang Kupang haus akan Injil yang sejati. Orang Kupang haus akan kebenaran. Orang Kupang haus akan firman. Mujizat urusan ke belakang. Anda terima Yesus dulu. Apalah artinya sembuh tapi pulang melalui orang lagi. Ada orang yang mata sembuh pulang intip orang lagi. Ke beta dulu. Dulu beta jujur satu melalui orang. Dengar orang pun kamar mandi pun itu pasang tangga naik. Buru-buru cap-capat bayi-bayi umur 73 tahun mana. Mata pun contoh manoso. Tapi malam ini, amin. Saudara jangan terkutuk, jangan jadi orang terkutuk. Jadilah orang yang bebas dari hukuman. Kasih naik ayat kembali, kasih naik ke atas. Jadilah orang yang model begini, naik ke atas. Ini. Tengah anak kadang lupa. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Yesus, yang mau terima Yesus dan percaya Yesus sungguh-sungguh. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari berdiri saudaraku, mari berdiri. Stop.